Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang back to Bible Indonesia bisa menemani Bapak Ibu Saudara hari ini. Sebelum kita menggali firman Tuhan secara seksama, di perikop selanjutnya saya mau ajak setiap kita untuk mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari menyembah Tuhan hari ini. Oh, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Bapa beri. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari bawa rasa rindu kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarkan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Syukur, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, hatiku rindu akan Engkau. Sungguh perlu Engkau dalam hidup. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Ya kami rindukan Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami berikan hidup kami ya Roh Kudus dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Raja atas hidup kami. Kami akui Engkaulah Tuhan atas hidup kami, ya. Berdaulatlah ya Tuhanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulatlah Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ya Roh Kudus, berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ya berdaulatlah penuhi kami ya Tuhan. Engkaulah Raja atas hidup kami. Terjadilah atas hidup kami sepanjang hari ini di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Segala rancangan-rancangan terbaik-Mu terjadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk segala yang baik, segala yang mulia, segala yang benar. Kami bersyukur untuk kasih yang baru yang Bapa berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu turut bekerja dalam hidup kami untuk mengerjakan segala yang baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari siapkan hati kami, pikiran, perasaan kami. Ajar kami ya Tuhan. Didik kami, nyatakan kesalahan kami. Mampukan kami memperbaiki setiap kesalahan dan kelakuan kami. Dan bawa kami terus hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebab dengan firman-Mu lah hidup kami boleh bersih, benar di hadapan-Mu ya. Terima kasih, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan atas hidup kami. Kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersama untuk
membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mari Tuhan, Engkau taruh rema baru di dalam setiap kami, taruh pewahyuan baru di dalam diri kami, supaya apa yang kami dapat melalui firman-Mu ini boleh Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami, untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Baik, puji nama Tuhan. Saya memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu menikmati proses Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah buat Tuhan untuk menolong dan menjawab setiap doa kita. Tetapi Tuhan ingin sebelum kita menerima semua pertolongan dan jawaban dari Tuhan, Tuhan selalu memakai proses. Proses itu harus kita alami. Tujuannya, proses itu bisa membimbing kita. Proses itu akan membentuk karakter kita seperti yang Tuhan mau terjadi atas hidup kita. Dan melalui proses itu juga kita itu bisa semakin bertekun kepada Tuhan. Semakin kita itu mencari Tuhan. Dan proses itu juga yang akan membawa kita untuk semakin memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Itulah pentingnya proses di dalam hidup kita. Saya percaya, setiap orang percaya, orang ini harus melewati proses demi proses yang Tuhan berikan, supaya orang ini bisa jauh lebih maju. Dia semakin bisa bertumbuh di dalam imannya, semakin kuat dalam mengasihi Tuhan. Dan proses itulah yang membuat setiap kaki orang-orang percaya semakin kuat untuk melangkah bersama Tuhan. Membuat iman mereka itu semakin bertumbuh dan berdampak untuk sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan pernah takut ketika proses itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Nikmati proses itu, nikmati. Saya percaya ketika kita berhasil menikmati setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, itulah yang akan mendewasakan kita. Itulah yang akan menjadi kekuatan kita untuk bisa melangkah, melewati semua permasalahan, melewati semua rintangan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Kalau kita baca dari perikop tadi, kita melihat proses yang dialami dari orang yang buta ini. Yang pertama, orang buta ini bersedia dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Dia bersedia, artinya apa? Orang ini benar-benar membuka hatinya, membuka hati untuk diproses, datang kepada Tuhan. Seharusnya begitu juga dengan hidup kita sebagai orang percaya.
Harusnya kita juga mau membuka hati kita untuk kita siap diproses oleh Tuhan. Dan orang buta ini juga dia mengakui bahwa dirinya buta. Kita juga bisa belajar dari sini. Kita mau mengakui segala kelemahan kita. Kalau kita itu tidak mampu berjalan sendiri melalui hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Seperti orang buta ini, dia mengakui, aku ini buta, dia tidak mengerti, dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia tidak malu mengakuinya. Dan kita juga berharap belajar dari orang buta ini. Akui setiap kelemahan kita. Dan tidak hanya itu, kalau kita melihat dari nats ini, orang buta ini juga mau dituntun oleh Tuhan, dia dibawa oleh Tuhan. Seperti ayat yang ke-23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar dari kampung. Orang buta ini mau dibawa oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Dia membiarkan hidupnya dituntun oleh Tuhan karena orang buta ini benar-benar sadar akan kelemahan dirinya. Dia benar-benar pasrah, menyerah kepada Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita mau menikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, mari biarkan hidup kita itu dibawa oleh Tuhan dari satu rencana ke rencana yang lain yang sudah Tuhan buat untuk hidup kita. Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa menikmati semua janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah orang buta ini kita bisa belajar. Yang pertama, ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi atas hidup kita, ikuti proses itu. Jangan pernah mengeluh. Ketika kita diproses di tengah jalan sudah mengeluh, Tuhan saya nggak sanggup. Kita nggak akan pernah tahu loh. Setelah kita melewati proses itu, apa yang akan kita dapat, kita nggak akan pernah tahu. Untuk kita bisa mengetahui setiap pernyataan Tuhan, lewati proses itu dengan segala ucapan syukur. Jangan pernah berputus asa. Yang kedua, jangan pernah sekali-kali mendikte Tuhan atau mengajari Tuhan bagaimana nanti Tuhan akan menolong kita. Kemampuan kita terbatas. Tuhan yang tidak terbatas, Dia memiliki banyak cara untuk bisa menolong kita. Seperti orang buta ini, dia tidak pernah kalau kita baca, dia tidak pernah sedikit pun menuntun Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya dengan cara seperti ini. Orang buta ini benar-benar menyerah. Apa yang mau Tuhan kerjakan atas hidupnya, kerjakan Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita mau memperoleh kemenangan demi kemenangan, jangan pernah kita mendikte atau mengajari Tuhan. Kadang cara yang kita pikir lebih baik belum tentu terbaik untuk Tuhan. Kadang kita berpikir, saya akan melakukan yang seperti ini supaya saya bebas dari setiap pergumulan. Tetapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kalau kita membiarkan Tuhan yang menuntun setiap langkah kita, dan kita tidak pernah mencoba untuk mendikte Tuhan bagaimana Tuhan harus menjawab pergumulan kita, saya percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menolong setiap kita. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan senantiasa mengasihi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dua hal ini. Yang pertama, ikuti proses Tuhan dengan segala ucapan syukur. Proses itulah yang akan membuat kita semakin kuat. Proses itulah yang akan membuat kita semakin bertumbuh. Proses itu juga yang akan membuat iman kita semakin menggebu-gebu di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan pernah kita sekali-kali mendikte Tuhan bagaimana cara Tuhan akan menolong kita. Serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan sudah bertindak atas hidup Bapak Ibu Saudara dan termasuk hidup saya,
maka semuanya akan aman di dalam kendalinya Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya adalah tetap berdoa, mengandalkan Tuhan, jangan pernah berputus asa. Ketika Tuhan izinkan proses terjadi atas hidup kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, segala puji, syukur, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami itu tidak pernah lepas dari kendali-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami percaya Tuhan, kami tetap ada di dalam dekapan-Mu, kami tetap ada di dalam pelukan-Mu. Bahkan ketika kami merasa orang-orang di sekeliling kami mulai menjauh dari kami sungguh bersyukur Tuhan, sedetik pun Tuhan, selangkah pun Engkau tidak pernah menjauh atas hidup kami. Saat ini hamba-Mu berdoa, setiap kami yang saat ini sedang berputus asa Bapa, Engkau ada bagi kami untuk menolong kami. Engkau ada bagi kami Tuhan untuk menuntun setiap langkah kami. Yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menyembuhkan. Yang bergumul untuk pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus tepat pada waktunya Engkau akan sediakan Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap bencana yang saat ini terjadi Tuhan, dimanapun berada Tuhan, kami berdoa Engkau menguatkan orang-orang yang saat ini terkena musibah Tuhan. Kami percaya Engkau memiliki rencana indah di balik semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.